Saya sama dia kan seumuran. Selisih 6 bulan. Iya, seumuran. Tua saya 6 bulan. Dia. Ya, wajahnya kan lebih muda loh. Nah, efek lampu aja kelihatan tua. Halo, Surya. Mas Joko, kowe lek neng ini kan Joko pancen bukan Jaka ya. Jaka Sunda. Mas Joko, Jaka itu Sunda. Sedikit Mas, ceritakan model proses berkesenian ala hari ini. Ada cerita dulu itu, kalau dulu berlatih berproses itu kan maksimal. Orang ono duit, orang ono sing nanggap pun mereka tetap latihan, ya kan? Kalau katanya periode tahun 70-an mungkin de eneng sing nanggap, de eneng duit tetap latihan. Terus ada lagi gelem latihan, lek eneng sing nanggap. Kalau hari ini justru wis ono duit, ono sing nanggap. Kadang latihannya ra maksimal, bener gak Mas? Bener Mas. Jadi luas di saya Mbak ya. Luas di saya. Saya kira wong kuwi ra gelem, orang itu gak mau berpikir mendalam. Jarang berkontemplasi. Orang wis katek. Surya wis katek. Kurang berkontemplasi. Ngopo kok kurang berkontemplasi? Wong itu saiki yang dicari orang saiki yang dicari itu langsung hasil. Kan gitu. Contoh, bukan merendahkan kesenian lain ya, bukan merendahkan sebuah karya, tapi kita lihat dari fenomena sekarang, karya itu mana yang berkontemplasi, mana yang lebih dalam, kan gitu. Yang dijual enaknya didengar, kan gitu teman. Viralnya, contoh kecil saja dalam kehidupan lah ya, secara global. Sekarang ini opo sih yang lebih viral itu barang-barangan yang barang-barangan remeh itu. Nah itu merembet dalam dunia kesenian, bahwa orang-orang mungkin seniman tahun 80-an, 70-an, 90-an mungkin itu masih mengalami proses yang detail gitu. Contoh, ada proses teater. Proses teater itu pembangunan karakter itu tidak cuma 1 bulan 2 bulan, itu kan lama. Setelah pentas itu ada pengembalian karakter. Jadi pertama itu kita mencari karakter yang akan dipentaskan. Setelah pentas itu ada kontemplasi mania kembali dengan karakter yang aslinya. Makanya di dalam dunia teater itu ada 99% itu artinya yang 1% itu tidak aktif. Gunanya yang 1% itu untuk mengontrol karakternya. Bila kita kembali setelah pentas, kita kembali ke karakter. Itu masih sering BS Rendra Butat mungkin. Pernah rasanya jiwit wong pernah. Itu kan penggunaan karakter lama. Nah, sekarang itu hanya mencari simpelnya saja. Posisi udah apa soalnya? Ketika penonton sudah tertawa, itu dikira sudah pentas itu sudah berhasil. Padahal kita menunggu seperti makanan, kita menyajikan ke orang kan kita perlu kadar garamnya semene pilihan kan. Kadare karbohidrat segini kan gitu. Karena karbohidrat pakai juga gak enak, akan micin juga enak. Seperti bebas itu seperti itu. Sekarang itu kehilangan itu. Kita hanya mencari hasilnya yang mewah, wujudnya, covernya yang mewah, tapi jadi bisa dibilang hari itu kualitas pentas itu mengalami penurunan gitu ya. Itu menurut saya sih yang saya rasakan. Ya, menurut orang lain kan mungkin beda. Bukan saya merendahkan terus pentasnya itu jelas enggak. Itu hanya selera itu soal selera. Karena pasar yang dibutuhkan itu. Hari ini berkesenian itu juga pasar ya yang pasar. Kalau dulu bukan pasar tapi lebih kepada idealisme karya. Kalau dulu itu yang mengejar itu pasar.
Tapi kalau sekarang itu yang kita yang mengejar itu kita. Pasar ya dulu pasar yang mengejar. Kalau sekarang kita yang mengejar pasar. Nah, kembali lagi sebenarnya kan ini puter. Kita bisa mengejar pasar kalau kita ada kualitas yang mumpuni kan gitu. Ya. Menurut dulu, misalkan kalau kualitasnya tidak mumpuni, ya udah wis agak biarin tadi. Gur sedilut, bentar banget. Iya. Contoh ini. W.S. Rendra sudah meninggal, tapi karyanya masih dikenal sampai sekarang. Sapardi sudah meninggal, ampun. Kalau sekarang Nuwun Sewu dengan fenomena dengan lagu terbaru itu cemek kira cemek apa sih ya? Apa ya lagu yang bisa sing cemek kan terus buat lagu. Gara-gara viral terus buat lagu. Itu umurnya karya sampai berapa? Kan gitu. Jadi tetap kualitas. Kalau kita sudah punya kualitas, mau dibawa pun kemana enak. Saya di dalam pagelaran wayang pun juga yang ngomong. Iki Mas Joko. Lek warung kopi. Saya kafe. Lek wong seniman ini kan memang dia kan pure murni berkarya. Lo enak istilah pekerja seni. Dalam artian industri seni ya, bukan. Apakah sekarang seniman ini hampir menjadi industri seni cara berpikirnya? Mas ya. Ya, itu sekarang itu buruh seni. Buruh seni kebanyakan buruh seni. Tapi perlu digarisbawahi bahwa buruh seni itu orang yang melakukan pekerjaan seni itu awalnya kan dari suka. Perlu digarisbawahi. Orang suka dan kemudian itu dibuat untuk mencari fee, mencari upah. Ya saya tidak bisa menyalahkan itu sebagai. Tapi apa bedanya seniman pure sama industri seni hari ini? Seniman pure itu tidak mengikuti viral, tidak mengikuti, beda loh ya. Seniman itu tidak mengikuti pasar. Ya. Tapi yang Anda maksud produktivitas tadi, produktivitas sekarang itu ditentukan oleh pasar yang membutuhkan, tapi termasuk seniman pure atau bukannya? Bukan. Oh, bukan. Tapi bukan industri seni, bukan? Ya maksudnya industri seni. Sudah masuk industri seni. Pentas teater, terus musik itu terus pagelaran wayang ini endi saiki maksudku penonton Mbak, soalnya yang memaksa seseorang itu harus menjadi pekerjaan seni, menghilangkan idealis itu penonton, pasar teman pasar ya. Walaupun pasarnya itu bukan tentang fee ya, tapi seorang seniman kan mementaskan itu bila penontonnya itu senang kan gitu. Jadi tidak hanya seorang seniman saja yang penurunan, tapi segi penonton pun juga mengalami penurunan. Contoh gini, dari segi musik, kita mendengarkan lagunya Dewa tahun 90 sampai 2009 lah mungkin 2006. Kita mendengarkan lagunya Dewa, enak didengar, dengan lirik yang indah. Tapi sekarang anak-anak sekarang tuh kadang tidak bisa menikmati lagunya Dewa. Ya. Substansi isi tidak begitu penting gitu kan. Ya. Pesan-pesan dari lagu musik tidak begitu penting. Proses berkesenian, andaikan hanya mengejar idealisme atau nilai atau substansi, itu kira-kira apa ketakutan bagi seorang pekerja seni? Itu kembali ke pribadi masing-masing, Pak. Balik ke pribadi masing-masing. Kalau semakin idealisnya tinggi, yang ditakutkan bahwa bisa diterima apa enggak kepada penonton. Enggak ngapunten, lek teng teori memang seni itu harus diterima atau bagaimana apa? Ya enggak sih, sebenarnya enggak ya. Enggak. Itu kalau di dunia sini kan ada olah rasa, olahraga, orang
wiraswara, kan harus. Nah, yang udah tingkat yang sudah rasa itu tadi, itu tidak mengejar viral. Prosesnya sudah mendalam. Bahkan ada kejadian viral itu bisa dijadikan inspirasi untuk karya, tapi tidak masuk ke dalam viralnya itu. Mungkin itu bisa kritik, itu bisa ekor. Iya, lebih banyak sebagai itu. Kan sebetulnya kejelian membaca keadaan harus seniman benar harus gitu. Jadi obrolan ini Mas Joko, satu saya menyimpulkan kurangnya kontemplasi, kemudian tuntutan pasar jadi seni pertunjukan apapun itu lebih mengejar apa yang dibutuhkan pasar, itu kan. Dan titik simpulnya ada kesamaan bahwa hari ini itu sudah ada yang membiayai produksinya, sudah ada yang mesan, kadang latihan pun masih ogah-ogahan gitu ya. Iya, karena tuntutan dari penonton itu tidak tinggi, ogah-ogahan. Tidak tinggi tidak tinggi, tidak mendalam banget. Penonton aja gini sudah. Jadi kalau mau dikatakan selera penonton itu menurun banget terus. Ya, mohon maaf, ini simpulan terakhir bahwa selera penonton hari ini, selera publik itu menurun. Khususnya apresiasi terhadap seni ini bukan berarti kita merendahkan ya, tapi ini sebagai refleksi bahwa hari ini memang penikmat seni atau penonton atau apresiatornya itu memang cita rasanya menurun. Salah satu dampaknya karena memang pasar atau era apalah ya. Ini analisa dari Mas Joko, mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya, saya tidak merendahkan sebuah karya dari orang lain. Mohon maaf sebelumnya. Mudah-mudahan nanti ada yang komen kemudian melakukan antitesa atas pendapat ini. Ya, mohon maaf, ini obrolan kita di warung kopi ini mudah-mudahan bermanfaat. Salam Rahayu.